Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sahabat Majelis Madani yang di studio juga dimanapun berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Mas Bet. Oh yes. Selamat datang Bet Seth. in the journey. Masih di journey. Mas Bet the journey. Karena hidup adalah perjalanan Seth. Hidup adalah perjalanan. Jalan ke mana? Jalan ke ridhonya Allah. Jalan pada ridhonya Allah. Betul. Oke. Tidak akan menyapa lama-lama Mas Bet ke sahabat semua. Wah ini udah disapa tadi sama HDCI, saya mau set juris itu udah. Tadinya Ceng I bisa bilang ya, kita sapa dulu cenah. Oke. Urang mah kita sapa dulu, sapa. Ceng I. Ya Mas Bet, alhamdulillah Allah takdirkan kita ketemu lagi dengan kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Kesempatan di mana kita mensyukuri bahwa kesempatan ini adalah bagian dari anugerah yang Allah berikan. Betul sekali Seth. Nah, selagi kita sedang bersyukur, saat ini sedang bersyukur atas kesempatan yang kita masih bisa ketemu setelah sekian purnama. Purnama numah. Setelah sekian purnama dan sekian orang yang berharap-harap cemas kepada Mas Bet. Ya, tentunya bagaimana kita mengistiqomahkan atau bukan istiqomah. Ya, istiqomah sih bagian dari keharusan. Tawakal atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Di antaranya yang paling utama adalah ketika kita mensyukuri atas nikmat seluruh tubuh ini yang masih Allah berikan kesempurnaan. Sok sanajan mata ini ayeuna, aduh bahasana campur ya. Enggak apa sih. Sok sanajan Coba apa nak? sedang di mix Mata ini mata ini pakai kacamata. Tetapi masih bisa melihat. Walaupun tubuh ini mulai melemah, akan tetapi masih bisa sempurna bergerak dengan baik. Maka Mas Bet, saya sangat berharap sekali ketika pada kesempatan ini semua dengan sahabat yang ada pasti menjadi buah pikir buat semua. Bahwa kenapa selama ini tadi Ustadz Yuris menyinggung tentang kebermanfaatan tubuh ini, kebermanfaatan mata, kebermanfaatan fikir, kebermanfaatan telinga, kebermanfaatan lisan, kebermanfaatan hati, punten nepikeun ka kebermanfaatan farji. Walaupun maksudnya bermanfaat dalam hal ini dalam artinya punten tanda kutip nih, jangan berpikir yang aneh-aneh Mas Bet. Mas Bet mah pasti kedua katilu kaopat deui wae. Meh manfaat cenah kitu nya. Seth, anna indallahi agdibi Seth. Ana inda doni Agdibi. Nah, begitupun kata pada Mas Bet. kata Allahnya itu teh. Iya. Dalam Begitupun hadis prasangka qudsi. pada Mas Seth. Oh gitu. Iya, jangan sudon. Saya ente sudon Mas Bet. Itu kan analisa Seth. Oh analisa. Analisa. Ana dan Lisa kumaha itu? Kalau kata Ustadz Dilas itu kan ketika analisa itu tidak hanya dibatas soal basirau ya tanya. Ilmu yakin, Basiro. ainul yakin, Basiro. tapi belum hakul basirau. Karena kan ya alimam bidati sudur Ustadz. Oke. Yang tahu hati kita kan Allah. Benar. Kenapa kita Gini menyangka-nyangka? Mas Bet pokoknya mah. Saya ingin bertanya sama Oke, Mas Bet. siap. Bagaimana Mas Bet mensyukuri, mentafakuri hingga sampai ke mentafakuri lalu mensyukuri atas kenikmatan-kenikmatan dari tubuh yang Allah anugerahkan kepada Mas Bet saat ini. Dari mulai kepala, pikiran, otak, mata, lisan, telinga, tangan, kaki, dan hati. Saya ingin tahu Mas Bet, dengan versi Mas Bet yang selama ini luar biasa jam terbangnya bersama sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin saat ini nanti menyaksikan perjalanan Mas Bet di dalam mengajak kepada tauhidullah, tauhidnya Allah. Waduh.
memperkuat kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang dilakukan oleh Mas Ben melalui anggota tubuh yang Allah Supaya anugerahkan. musahadah ya tadi. Muhasabah. Musahadah. Oh, musyahadah. Ya Ustaz, musyahadah ya. Jadi lebih yakin dalam musyahadah ketika mengucapkan si syahadat tadi. Karena berbagai experience, pengalaman demi pengalaman pada akhirnya meyakinkan ketika subscribe kepada Islam itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia lebih hakul yakin. Kenapa? Pengalaman demi pengalaman dia alamin dan pada akhirnya meyakinkan bahwa Islam the best, Islam the one and only religion. Tah. Seperti itu, Ustaz. Nah, Naon eta teh artinya Mas Ben? welcome, selamat datang. Kaset. Tadi mau Itu, Ustaz. sunah atuh da. Mohon abdi kitu, tengah terus. Nah, kalau misalkan Mas Pet dalam mensyukuri apa yang telah Allah kasih, termasuk tangan ini, gitu kan, mata ini, mencoba untuk bagaimana bisa melakukan atau memanfaatkan semua yang Allah kasih untuk melakukan hal-hal yang Allah sukai, walaupun dalam perjalanannya, Contoh Mas Ben. contohnya misalkan kayak gini, tangannya. tangan, apalagi di sini udah ada Asmaul Husna kan. Oh gitu. Nggak mungkin memanfaatkan ngegantung hungkul, jangan ngegantung hungkul kan, nggak mungkin juga. Nah, dengan tangan ini, Naon gantung. Ustaz, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kan bisa kan, angkel bisa gantungan kunci dari kayu gitu kan, dipakai untuk ngebantuin angkel tangan ini gitu kan, ketika angkel butuh wood helper itu kan, bukan cook helper, bukan. Angkel, Mas Bet tolong canakeun dia gaji, canakeun gitu kan, itu hal simple. Tangan ini dipakai untuk pada tempatnya. Ikhlas pada saat Itulah konsep ngebantu. adil gitu kan. Konsep Ya, adil kan itu masuk, Tad. Nah, ini sebagai contoh gini. Bisa jadi ini dilakukan berdasarkan nafsu dalam ibadah, angkel. Ketika kita berlomba-lomba untuk mengambil sholat berjamaah awal waktiha. Ya. Awal waktu nih. Kebanyakan kayak gitu, Tad. Tuh. Berbondong-bondong ke masjid, pengen awal waktiha, keutamaan berjamaah. Tuh. Itu kan ada fadilah-fadilahnya. Betul. Tapi di satu sisi kebanyakan juga yang Mas Pet temuin adalah kok mereka membela, dia pengen mendapatkan sesuatu yang spesial, tapi Mas Pet berpikir lain, Tad. Ya. Apakah ini betul-betul yang ridho Allah, mencari ridho Allah, atau dia lagi melakukan sesuatu mengikuti setan? Apa nafsu? Kenapa? Salah satu yang sangat sederhana adalah sok sangeunana nyimpen sendal. Padahal ada rak sendal di situ gitu. Ada rak sepatu di situ gitu. Kok pergi gitu kan ke dalam masjid, It's okay, enggak apa-apa. Tapi teu naon kan nyimpen Tenang sendal di situ. naon, ngana naonan kayak gitu kan. Cuman ketika nyimpen di situ, Mas bilang ini konsep adil sebelah mana gitu. Mun teu cukup Mas Bet. Sangat cukup. Tempatnya- Ini masih empty, masih kosong sama sekali. Ini diperuntukkan untuk sandal gitu kan. Ya. Nah di situ kita kadang dibutakan oleh Mas gitu kan. Dengan apa? Dengan nafsu untuk ibadah yang totalitas. Sedangkan ibadah adalah masa totum misalnya. Masa totum maksudnya semampunya, bukan berarti sanganana. Cuman Ya. di sini pun kita mesti ada wujud perwujudan di dalam ibadah kita gitu. Ada perwujudan dari ibadah kita kan. Buat apa kita sholat gitu kan di awal waktiha, tapi ada sesuatu yang tidak sesuai gitu. Nanti kan jadi masalahnya pandangan yang awam, kok mereka pengen keutamaan awal waktiha berjamaah, tapi kok mereka tidak mencerminkan dari sholatnya itu. Kenapa? Contoh kasus ini adalah sendal. Sangeunana nyimpen sendal, seenaknya nyimpen sendal. Ini ada tempatnya loh gitu. Sederhananya. Sangat sederhana saatnya ini yang dikhawatirkan ya. Keduanya ketika berjamaah tadi kan, ketika imam. Mungkin gak sih ketika bab sendal ya? Bab sendal. Bab sendal ya, panjang saya bab sendal kan. Panjang, kudu pepanjang. Kalau senalnya pakai senalnya pakai nun, pakai idhar atau pakai gunah ya? Pakai ini kok ifa. Ai abdi mah orang Sunda, dah jadi senal. Senal gitu ya, senal. Senal. Eta mah senar atuh. Gimana bab sendal? Kalau saja memang itu harus terjadi, Mas Bet. Kan teu naon atuh Mas Bet, merendah eta mah. Allah memberikan kesempatan kepada orang yang memang daripada kudu kuku lutus, ya sudah saja ambil tempat-tempatkan. Mungkin saja Allah menyediakan itu, kepada orang-orang yang demikian. Walaupun itu datang dari kaki yang orang yang ingin mencari keutamaan dalam sholat. Betul, dan itu emang berulang kali, San. Aku Mas Pet analisa nih, aku analisa di situ kan. Padahalnya, oh inilah mesti ngasih contoh dengan Bilhal.
Itu pun jadi ujian juga buat Mas Bednya. Ya. Ujiannya apa? Hayang kapuji teh lah gitu kan, Ya. mengingatkan ya. Itu di situ dituntut keikhlasan gitu kan. Betul. Nah, makanya dicontohin beberapa kali seperti itu pada akhirnya Mas Bed tidak ikutan dalam berjamaah itu. Betul. Menunggu di sana gitu kan, menunggu dan emang ngambil alasan sendal gitu kan. Dan mudah-mudahan ini jadi contoh gitu kan, dan pengingat, intinya lebih pengingat bahwa tempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Tuh. Makanya ketika Mas Bed ngebagi kepada posko yang kedua, ketiga, kenapa yang ke satu komplain? Kelak. Kok dikasihnya sama kok? Asa mengkol itu. Ke satu, kedua, ketiga. Ke mana? Maksudnya gini, ketika ke masjid gitu kan. Sendalnya nyenak tilu, maksud gue. Bukan, sendalnya gini, ketika pulang dari masjid pun itu ada godaan saat di sana. Apakah kita bersifat adil pada posko kedua, ketiga? Di dia tukang batagor, di dia tukang cilok. Oh. Nah iya Kelar Ustaz, ya. liur ya. Ini. Nah, tinu sendal karena cilok kayaknya. Ya, posko satu adalah batagor. Kita nggak jajanan kan minimal ya di jajanan lah Ustaz, walaupun pastinya tidak sama ceban gitu kan, enggak ceban goceng tapi tong nyahuan oke itu, tapi yang penting dua-duanya dijajanin gitu kan. Seperti itu. Nah, ini konsep adil di sana juga saat posisinya, karena emang ketika uang cilok goceng ini 5.000 ini cukup buat dia. Kalau ini batagor emang porsinya 10.000 saat kayak gitu. Nah ini ketika kita menjalankan ibadah totalitas itu kan, di situ pun maksudnya makanya mengenal namanya kata sabar dalam taat gitu kalau nggak salah. Sabar dalam taat. gunung kumaha itu Itu maksud. bisa jadi nafsu kita kan. Sabar dalam taat itu. Berlebihan pada akhirnya gitu kan. Berlebihan. Tapi bukan kayak Walid ya, bukan. Oh, bukan. Bukan kayak Walid bid'ah itu bukan kayak gitu. Itu emang berlebihan banget gitu kan seperti itu. Nah ini Sesuatu yang berlebihan. sesuatu pasti yang matak emang gitu. mungkin bisa jadi kita tidak menyadari sampai ke titik syukur itu kan. Kalau kita bisa mensyukuri gitu kan, ini nyambung ke sana ya, bisa mensyukuri itu bakal apa ya? Ya esensinya gitu kan. Ketika kita mensyukuri itu, kita bakal paham tentang situasi dan kondisi lingkungan. Oh di sini Bilhal, di sini mungkin Allah ngasih wahyu kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan Iqra. Oh Iqra bukan baca, toh Rasulullah nggak bisa baca kok gitu kan. Kenapa sih mesti Iqra gitu kan? Berarti kan skopnya global gitu kan, universal ini. Terutama adalah Iqra dengan apa? Suasana yang ada. Makanya muncullah bilisani qaumi gitu kan. Kayak seperti itu. Nggak mungkin maksudnya ngomong ke Ustadz Epul disetelahkan dengan ke Ustadz Yuris gitu kan. Pasti ada sesuatu yang tatanan yang dibedakan. Naon. Hah? Oh jangan, ini rahasia tuh itu kan kitchennya Mas Bet itu, dapurnya Mas Bet itu kan kayak gitu. Mas Bet juga dapur ya. Jadi konsep syukur itu ya Mas Bet lebih bagaimana memanfaatkan apa yang Allah kasih untuk sesuatu yang Allah sayang, Allah yang sukai gitu. Peperihan ma'atu hak tate eueuh minimal senyum-senyum ke orang lain. Bersilaturahim ke sana ke sini walaupun ngehesekeun kanu kopi. Ya, Minta kopi ke Mang Andi gitu kan, kepada itu kalau ya. kembali pada kebermanfaatan tadinya. Kebermanfaatan. Seluruh panca indera atau anggota tubuh kita Dipakai. dimanfaatkan dengan baik. Betul, ya lunas ampahum linas. Itu kan konsep hadisnya di situ. Ya, rada ngalamun. Iya, yang dikhawatirkan kita malah jadi nafsu yang mendominasi di sana gitu kan. Contohnya misalkan kayak gini. Yang sederhana aja ya. Kayak tadi itu gue ngasih contoh tuh. Bisa jadi ini malah nafsu yang menggonggong dalam jiwa kita gitu kan. Wah ini sholat awal waktu nih gitu kan berjamaah takut wah babelit sendal apa simpen di mana wae. Akhirnya ada melupakan segmen-segmen yang lain. Bisa wae nu cilaka. Sama halnya kita mencoba untuk khusyuk gitu kan dalam sholat kita misal. Coba untuk kita berjamaah nih dalam khusyuk itu. Berarti kan konsep khusyuk ini bukan berarti kita fokus tanpa memperhatikan horizontal. Vertikal oke lah kita fokus ke sana. Tapi di sebelah-sebelah ada yang keinjek kakinya sama kita gimana Ustaz? Ya. Dia nggak ngeh gitu, ditijekan we gitu. Jadi usah bola fokus kan kita bisa jadi zalim tanpa sadar kaki kita tidak bermanfaat. Betul. Dan mikirnya ke satu arah sehingga dia menzolimi. Nah itu lain. Dia kasihan juga kan tukang cuanki ketika tok kita tengah mendengarkan karena saking husuna gitu kan. Eta teh nu kaopat berarti nya. Ya minimal ada nguheula tukang cuanki gitu kan. Tok ayo ketokan kedua berarti. Kan tadi mah tukang cilok jeung batagor. Cuanki ya mah. Ayeuna tukang cuanki nu kaopat berarti eta mah. Nu kaopat, posko kaopat. Udah cukup sampel sampai ke-4. Karena ketika yang kelima itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Nah, eta
Luar biasa Mas Bet. Kita kembali dulu. Oke. Kebermanfaatan di anggota tubuh kita. Tadi bicara tangan, kaki. Artinya jika itu dimanfaatkan dengan keharusannya, maka tidak akan ada kerugian pada diri. Artinya ada upaya dalam diri untuk terus menjadi yang terbaik. Kalau guru kita Ustaz Dudi menyampaikan, menjadi orang yang mampu berkarya besar. Kalau memang hal itu dilaksanakan cara istiqomah, boleh nggak itu menjadi karya besar? Bisa juga kan. Nggak ada yang besar kalau nggak ada yang kecil. Oh, Mulai 1 juta menurut 1.000 kan. Makanya tukang parkir ngumpulkan 2.000. Itu cuannya gede sebenarnya. Nah, jadi tukang parkir itu. Betul. Pos 5. Hah? Tengah gibah tukang parkir. Bersyukur tukang parkir jangan. Tapi kan kita mesti istri, kita punya cerminan dulu dari tukang parkir, San. Bagaimana mereka tidak ada rasa keaku-akuan. Anania, asobiahnya mereka sangat tipis. Betul lah, ketika mereka datang di sana kan sakti ya goib ya. Dia berarti kan wal goibi wasyahadah beliau kan di sana. Iya soalnya kan dia nggak ada pas kita pulang dia datang gitu kan. Ya, goib banget ya kan. Keduanya kan hikmah yang diambil dari parking only ini gitu kan, parking officer ini rasa memiliki yang biasa aja. Ketika dititipin, diamanahkan mobil atau motor pun, dia rawat, dijagain namanya. Ketika diambil ya udah lepas, silakan gitu kan. Kelas misalnya. Ini kan sangat kontradiktif. Tepira dibayar sangat kontradiktif dengan apa yang tadi dibahas oleh Ustaz Juris. Naon eta teh? Keaku-akuan. Ini kan salah satunya kita memiliki hati yang qalbun salim gitu kan. Positive thinking yang sualatun basir apa tuh? Basir apa? Su'aul basiroh gitu kan, ainul basiroh yang terlihat gitu kan, dan hakul basiroh, hakul yakin. Seperti itu. Ini kan sangat kontradiktif. Kenapa bisa Anania tidak dapat itunya? Mas Pet udah beda sama Uncle Andi. Mungkin makomnya Uncle Andi itu di posisinya di Su'aul basiroh. Mas Pet udah di hakul basiroh. Ogut ngeri aing kan. Ngeri. Ogut ya. Lamun abah kan aing, maksudnya ogut. Aduh. Mun Jadi bingung ngejawab. Aduh, levelnya di beda. Semua orang tuh ada makom-makomnya gitu. Oh, gitu. Dan itu kan rahasia Allah. Tapi dan itu di yang hadapan Allah masa tapi bisa jadi itu disebut karomah, San. Wis. Karena karomah menurut Mas Bet adalah bagaimana istiqomah. Karomah paling tinggi adalah bagaimana istiqomah di rumah. Istiqomah apapun gitu kan, apalagi dalam ibadah, ketaatan pada Allah maksudnya. Ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Wah, salahnya? Bukan salah, Zat. Yang salah itu selalu menyeleweng ke situ gitu kan. Abi mah mengutip kalimat yang datang dari Mang Budi, Profesor Budi. Pakai dokter Andes nggak? Pakai Profesor Dokter Andes, dokter lengkap. Soalnya jangan terlalu lengkap. Kalau lengkap itu kayak setan. Oh gitu. Setan kan paling pintar membisikkan kan. Soalnya si Honas ini golongan dari setan ini gelarnya komplit, San. Profesor Dokter Andes, lahiran Cimahi. Profesor Dokter Andes Syaitonir Rajim, LC, MH, itu udah komplit. Maka jangan terlalu komplit, San. ALM. Ketika terlalu komplit itu bisa jadi keangkuhan yang muncul. Kan Mang Budi mah nyariaskeun teh kieu. Kumaha cerita? Saya mah teu sieun ka istri mah. Ngan Era. Ngan itu galak. Oh gitu. Alibi itu mah. Oh, alibi. Alibi itu. Oke. Mas Bet, setelah tangan, mata, kaki, seluruh tubuh ini bermanfaat. Kan harus tawakal. Bagaimana merawat itu supaya dilaksanakan dengan baik. Bagaimana terlaksana terus secara kontinu. Konsisten. Aya sih jawabannya, Mas. Ada sedikit ngalamun sih masalah kemanfaatan organ tubuh khususnya gitu kan, apa yang telah kita lakukan. Kenapa masih begitu yakin organ tubuh ini khususnya gitu kan dipakai untuk yang Allah sukai? Karena Mas mengalami hakul yakin ketika jahiliyah dulu ini dipakai sesuatu yang tidak Allah sukai, bahkan Allah benci gitu kan. Now gitu kan, saat ini ya saatnya untuk
mencoba merayu Allah dengan melakukan apa yang beliau berikan dengan sesuatu yang beliau sayangi atau sukai. Mudah-mudahan Allah menutup saat itu ketika masa jahiliyah. Walaupun walaupun misalkan kata Mang Andi betul tadi, kita diujinya dalam kesendirian. Digulung ku setan. Banyakan gini masih oke. Pos 2, pos 3, Iya, ketika pos balik 4. sendirian kan setan, this is time gitu kan. Ini saatnya yang Kesendiriannya. momennya bagus. Digulung, digoda, akhirnya scroll kan. Tiba-tiba ketika dalam search Scrolling. engine IG kan, ketika search engine tuh ngetik mau Uncle Andi, munculnya kan sesuatu yang seksoy. Oh gitu. Bener nggak? Dia emang sengaja ke sana gitu, algoritmanya kayak gitu. Kumaha carana? Atau emang sebelumnya saat itu sebetulnya itu munculnya itu menurut Mas Bet gitu kan, sebetulnya itu bukan min haitsu la yahtasib. Bukan nggak diduga-duga. Sebenarnya kita sempat menanamnya. Sekali-sekali kita pernah nge-search engine itu sekali, pada akhirnya masuk algoritma. Muncul. Betul. Ada teman juga, Sehingga jadi nama salah temen sekonyong-konyong rezeki ini datang dari yang diduga-duga, nggak diduga-duga, enggak. Mas Bet, Emang itu yang kita tanamkan dulu gitu saat. Kalau kasih pada waktu yang tepat. apa yang kayak gitu rezeki? Hah? Nah. Tadi di sini nih Ustaz. Scroll nih anu seksi rezekinya. Ustaz, paham. Please lah Ustaz. Ustaz masih Ada dua. Apa tuh? Ayo nu saya nu goreng. Tapi tinggal gini gitu. San ade Kan semua juga yang datang ke kita menjadi sebuah takdir atau qadar Allah, bagaimana kita memverifikasinya? Kalau Mas memverifikasinya dengan positif thinking, Ya. ini rezeki, yang penting tong icep heula gitu. Nu penting tong ngicep heula Mas Bet nya. Sajam gitu. Iya, Iya, Mas Bet judulna ge sakicep. Ai tong ngicep saja ada Mas Bet di dalam hati yang berperan. Oke, Ustaz jujur ke Mas Bet ya. Coba. Ketika mengalami hal seperti itu, what do you feel? Aduh, Apa yang kumanya. dirasakan coba? Tadi Mas Bet pengalaman bisa. Ustaz juga manusia. Betul. Ada manusia ge tetap Mas Bet berjuang, Pak. Manusiawi cina alibi cek Ustaz ya mah. Udah manusiawi. Berapa menit? Iya Mas Bet. Tadi pengalaman. Bukan intervensi. Ini masih Ustaz ngomongnya ini di bagian kolbu yang luas. Nggak ngomongin yang dalam gitu. aduh. Apa bukan fuad gitu kan. Bukan di sudut itu ya. Di kolbu nih saja. Urusan kolbu mah antara aku dengan Allah Mas Bet. Iya, sebenarnya pembenaran Mas Bet itu melibatkan Ustaz. Nu masalah ngajakan tapi pengalaman Mas Bet tadi Tuh kan pengalaman kan? berangkat nih ka dieu ke podcast. Turun tuh dari Juandanya. Fly. Turun lampu merah tuh ke arah Oke. ka dieu. Oke. Pas depan pisan saya teu merhatikan eta, pokoknya yang saya lihat itu lampu merah. Kencang hejo gergeser terus ka hareup. Lamun istiqomah cicing tukangan mobil sigan aman da. Oke. Tapi karena orang itu udah jalur motornya tempat motor kan di lama. Ke depan udah kosong. Saya geser tuh ke depan. Pek teh duka Kang Handi tadi teh nu ngabonceng teh. Da pakai Gojeknya. Di belakang teh penumpang teh pikir saya Jujur itu aja, memang jujur aja, ya. iya pikir memang warnana gitu bajuna teh. Ternyata nunya setengah badan. Oke. Kemben kayak Bukna kemben gitu, panjang. kayak kemben. Bukan. Nanya kayak Rambutnya panjang di bonding nggak dia bonding? Enggak, rambutnya panjang. Oke. Lurusan pakaiannya mah gitu. Kok Ustaz bisa tahu sedetail itu gitu? Ada ketempo masalah. Mas Bet. Ya, Kang Iwan ya. Ya Allah, Makanya ya di sini, kali. Mas Bet. Astagfirullahaladzim. Di Ya sini. Allah, ampuni hambamu ini ya Allah. Allahu Akbar. Please deh. Justru sapanjang eta istighfar, da eta mah motor digeser-geser sampai hayang belah ditu pokona mah. Supaya nggak terlihat depan mata pisan Ustaz Mas Bet. terkesan munafik Ini kalau motor, gitu. ini motor Mas Bet. Nggak kesan munafik gitu. Bukan, masalahnya saya nggak merhatiin. Sampai jauh kalau orang itu sosok ustad, pindah-pindah sosok ustad gitu kan. Kan gitu juga. Ada yang ngomong gitu terus saya Godul jawab. baso. Lain Mas. Kenapa ustad nggak nunduk aja? Ayo ngomong gitu sosok ustad, langsung saya teh jawab. Iya betul loh. Itu kunaon? Ya lampu merah di itu nggak tunduk wae kieu. Lain Mas Bet. Padahal mana cik bawa spion oge dah handap. Aduh. Lain Mas Bet, terus saya dijawab ya teh. Mentang-mentang ustad gitunya.
so ustad misalnya aing gitu. Ah. Wes, bener Mas Bet. Eh, disebut sulit tidak sih sebetulnya, tapi semua terjadi. Ini kehidupan. Bukan perkara ustadz juga manusia. Betul. Tetapi ketika itu harus terjadi depan mata dan kita kembali kepada istiqomah ketika hal-hal yang seperti itu komo tadi lebih jauh karena scrollingnya muncul yang seperti itu. Satu memang itu rencana yang dibuat untuk merusak. Betul. Yang saya tahu seperti itu. Proxy war-nya di situ. Ya, secara 3F iterasi. itu, food, Betul. fun, and Fashion. passion. Nah, dari sana upaya dan perjuangan yang memang harus terjadi di setiap harinya Mas Bet. Bukan hanya erek rag-rag ka anu jabatan, anu levelna ustad ataupun bukan masyarakat umum pada dasarnya ya. Manusia atau makhluk gitu. Itu terjadi saat ini gitu. Dan luar biasa Mas Bet. Tapi ada upaya Mas Bet. Gimana saat upayanya? Saya bergeser-geser untuk menghindari itu. Oke. Cicing, kebayang tuh sabar detik sih lampu merah. Oke. Harus menghindari itu rek perem teu bisa. Hadap bisi lampuna keburu hijau, orang perem we terus. Sayang Kan juga tak ya. mungkin. Bukan sayang. Oh, Mas Bet mah. ya tadi udah Ustaz. Nah. Jadi itu bagaimana kita memverifikasinya tadi Ustaz gitu ya. Betul. Artinya begini, dari yang kita sampaikan tadi ya isinya luar biasa. Tujuannya adalah bagaimana kita mampu istiqomah mempertahankan jika hal itu terjadi seperti pengalaman tadi. Ada upaya pantasnya Allah mere istighfar gitu. Pantasnya Allah memberikan zikir yang lain. Ustaz pada saat itu tadi istighfar enggak? Istighfar. Nah, itu betul kata Abah. Jadi jangan dijadikan kita jadi ilfil atau misalkan jadi apa sesuatu yang buruk di keburukan ini gitu kan. Termasuk Malah soal basiroh atau bukan? saja. Ya, gimana? Sebenarnya itu ya, mungkin ketika kita memverifikasinya itu dimanfaatkan pada akhirnya jadi ketaatan kepada Allah atau mengingat atau misalnya zikir mengingat pada Allah gitu kan zikrullah. Maksudnya begini Mas Betnya, Itu bisa jadi cahaya sebetulnya kan? keren pisan. Bisa jadi cahaya sebenarnya Ustaz. Gini lah. Ketika Mas Bet pada waktu itu dikecewakan. Ini masalah hidayah ya. Betul. Sebetulnya hidayah bukan karena Mas Bet kecelakaan, karena capek dengan jahiliyah, bukan. Itu salah satu faktor. Ada yang lebih. Love, break, pecah. Gitu kan. Setahun kemudian karena masih sakit hati pada waktu itu dan menggali Islam, mendalami Islam pada waktu itu dan pada akhirnya mudah-mudahan pada level di mana Mas Bet udah bisa saat itu ya. Ada pada di Kolbun Berarti ini Salim. mah harus dikasih tahu kalau mau tahu tentang cerita itu balik lagi ke part Ya yang enggak, dulu, Wah. Ya. awal podcast. Ayo, Ya, ya, ya. Di review lagi ya. review lagi. Di Kolbun Salim Mas kan pada akhirnya apa? Oh, ternyata dengan kepahitan di hadapan mata saya ini yang dirasakan oleh saya ini, ternyata ada cahaya Allah yang datang. Mas memverifikasi itu. Padahal ini setahun kemudian Mas datang kepada beliau nganuhunkeun. Thanks, sangat terima kasih. Kenapa? Kamu dulu Tuhan saya. Saya tidak akan Segalanya kamu. Saya tidak akan mengenal Allah yang satu, yang ahad, Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada syariat dari kamu sakit hati. luar biasa. Sangat terima saya kasih. tidak akan melihat yang lain Mas Bet. Ketika saya pernah mendengar tentang kisah Mas Betnya dari awal part 1, part 2, part 3 sampai ke part seberanya tentang perjalanan. Part of Artinya kan dari masa itu yang gelap hingga saat ini Allah takdirkan Mas Bet untuk menemani masa terangnya, dihadiri dengan keindahan, cinta, Alhamdulillah. kesolehannya luar biasa. Tanpa harus menjelaskan lebih detail gitunya, Allah tutup aib itu luar biasa. Ini pun pernah saya sampaikan tentang ketika Allah menutup aib, ketika ada orang kita punya masalah, tidak ada satupun orang yang nolong kita. Padahal pada saat itu masalah itu justru bisa jadi aib, tapi Allah tidak hadirkan mereka. Betul. Tujuannya adalah untuk menutup aib. Betul. Aib jangan sampai mereka tahu, karena bisa jadi kalaupun mereka tahu nganukur nyingserikeun. Wah, nggak akan mau main sama kita, San. Dan Allah sejatinya mengajak diri kita mengeluh bercerita hanya kepada Allah. Ada saat memang pada saat itu Allah berikan pertolongan, kita harus nudun ke sana. Datang orang lain memang ahli nak. Nah, saya teringat dengan kisah Mas Bet gitu. Luar biasa kan? Kondisinya sudah porak-poranda, harus seperti apa hingga sampai saatnya itu nulungan dijajannya gitunya.
hingga datang pada Allah hadirkan kepada seseorang Ustadz namanya Ya. di satu masjid. Mas Bet termotivasi dengan itu luar biasa. Nah, sampai detik ini dari saat itu Mas Bet berjuang untuk istiqomah, malah mengganti setiap kesalahan yang sudah pernah terjadi pada saat itu Mencoba hingga sampai detik ini dengan cara yang sabar. Seperti mana Mang Andi? Nu disebut sabar dalam taat ya berarti. ya. Gitu. Karena goncangannya Itu luar salah biasa satunya dari itu. rumah tangga hingga sampai pada sekeliling kiri kanan Sekeliling. sahabat dan lain-lain. Kalau merenungi itu mungkin buat pribadi Mas Bet kan itu luar biasa. Sangat bersyukur Sampai sekali, Mas Bet ada di sini, di titik ini, di kesempatan ini, di kursi ini. Detik ini sekarang ini Allah menjadi saksi juga. Dan Mas Bet akhirnya hakul yakin Hakul basir. hakul basir juga bahwa ini bukan jalan yang salah gitu. Kalau ini salah jalan dakwah ini gitu kan, Rasulullah tidak akan mengambil jalan ini. Maksudnya memaknai di Waqiah 2 ayat terakhir adalah itu. Hakul yakinnya di situ ya, tentang bahwa ini jalan yang benar maksudnya. Maksudnya meyakini bahwa ketika ada teman menanyakan, maksudnya untuk kedepannya mau ngapain katanya. Iya. Saya mau mencoba istiqomah di jalur ini. Ente dek ngilu jeung saya mangga, ente kita sawios. Ya. Islam sudah pada memaksa, gitu. Tidak akan ada paksaan di situ. Hayo ikut. Kenapa? Karena saya udah hakul yakin bahwa this is not wrong way gitu. Ini bukan jalan yang salah. Saya yakin di sini gitu posisinya. Dulu mungkin saya masih mengupayakan untuk datang, ngahiap semua dengan event ini, dengan acara ini gitu kan sebagai jalan syariatnya gitu kan. Cuman ketika udah itu diupayakan, padahalnya maksud emang ini udah diupayakan, jadi sekarang jalannya maksud untuk menentukan saya di sini, ente ngilu hayu, ente kita nanaon. Dan tantangannya memang salut buat semua sahabat-sahabat dimanapun. Ada Mas Bet lain di luar sana. Banyak dan bahkan lebih keren. Mas nggak ada apa-apa sebetulnya. Betul. Nggak ada apa-apanya. Bahkan di sini juga adanya sahabat-sahabat kita yang goncangan di kesehariannya di saat beliau berhijrah. Waduh. Ada Mang Ugi Luar gitu kan biasanya itu. Mang Ugi nya. Ya itu makanya di situ mesti kita saling menjaga circle. Itu utama ya untuk kita yang seperti inilah Uncle masih Andi. goyang. Keduanya bagaimana kita bisa saling melengkapi, Uncle Andi juara. bisa saling mengisi, saling melengkapi dan saling menguatkan. Tuh. Itu mungkin di situ ada tausiah dan ta'awun tadi itu. Pantas tadi Mas Bet saya sempat menyampaikan ketika podcast sebelumnya. Gini Mas Bet. Tentang perubahan. Mengawalinya seperti apa? Saya sampaikan. Pertama munculkan pertanyaan pada diri. Haruskah berubah? Ketika memang harus, karena apa? Pertama, karena kita sejatinya perjalanan ini menuju pada kematian. Yang kedua, bahwa yang namanya hidup tentu pasti akan bertemu dengan masalah-masalah. Betul. Menurut kita itu masalah. Kalau menurut guru kita tadi bukan masalah itu. Selama kita tidak menganggap bahwa itu bukan masalah. Tetapi semua adalah ketetapan yang Allah berikan. Karena ternyata ujian itu Allah berikan dengan bentuk kebaikan dan keburukan. Betul. Kan gitu. Nah, kenapa sih harus berubah? Ya, kapan harus mengawalinya? Tadi gitu. Mulai menyadari itu dan menjadikan Al-Qur'an petunjuk yang murni dan abadi. Kalau itu sudah ada dalam pertanyaan kita, maka langkah selanjutnya adalah seperti yang Mas Bet kerjakan selama ini. Sabar, tawakal, menguatkan hati dengan yang namanya niat yang ikhlas. Perjalanan itu godaannya luar biasa, tapi Mas Bet ikhlas sabar dalam taat tadi. Iya betul. Ya keikhlasan itu kan dilatih saja. Case by case gitu kan, jadi menguatkan kita, dia yakin akan sebuah keikhlasan gitu kan. Gimana kita mau ikhlas, ridho aja enggak. Mas Bet coba ridho dulu, nampi dulu gitu kan, gitu kan. Karena emang masih menurut Mas Bet ikhlas itu adalah wujud langkah dari ridho kita menerima seperti itu. Bisa Mas Bet. Nah itu terasa ketika ini closing statement ya. Setiap orang yang udah menjalani Islam bakal tampak dalam pribadinya sebuah perubahan yang signifikan. Mencontoh pada siapa? Sahabat-sahabat Rasul, sahabat-sahabat Nabi, Umar bin Khattab dan lain-lainnya gitu kan. Itu kan sebagai contoh dengan Islam, tentang kebenaran Islam nih. Dengan Islam bisa mengubah seseorang, bisa mengubah totalitas. Itu yang Mas rasakan dan itu yang diedukasi kepada Pun Bojo di Posko 1. Dan beliau betul-betul menyadari, alhamdulillah ya Pap,
Alhamdulillah Posko satu. Allah sampai titik ini masih menjaga kita dalam keistiqomahan. Selalu menjaga Di kita. posko 1 catat Mas. Itu, ya posko 1. Posko 1. Yang kedua kan Cilok, Batagor tadi kayak gitu kan. Gitu deh, itu San. Tukang cilok, Jadi segala macam. intinya gini lah. Mas Bet dalam doa pun tidak banyak minta ampun sekarang San. Karena takutnya terkesan Allah tuh maha menghakimi terus gitu kan. Mas Bet lebih banyak bersyukur. Ya minta ampun ada. Oke, Bersyukur San. juara. Bersyukur, alhamdulillah. Mantap. Lebih banyak bersyukur San, alhamdulillah. Bukan hanya nagih tentang la in syakartum la azidannakum, enggak juga, enggak ke sana kan. Tapi ya bersyukur aja. Thanks God for everything you have done to me gitu kan. Closing statement, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara pisan. Mas Bet jual closing. Tapi luar biasa Mas Bet. Ya, Closing no good. dengan Mas Bet yang lain, perjalanan kehidupan itu luar biasa yang pasti lakukan dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat wa hum La masih wahum la yuminun. wahum bukan Duna zakata lahum la yubsirun. wa yuqimus sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati Hum yuqinun. hum yuqinun. Pokoknya Bil akhirati hum yuqinun. Soundnya jadi aku tanya ngaji. ya, secara pokok adalah apa yang ketika kita orang-orang yang istiqomah hebat luar biasa dalam takwanya adalah ketika dia melaksanakan perintah-perintah Allah itu dengan penuh keikhlasan. Salat dengan baik, zakat dilaksanakan dengan baik. Karena kata Allah di akhir ayat ini, dia adalah orang yang melaksanakan agama dengan sesungguh-sungguhnya. Saya kira begitu. Mudah-mudahan tidak salah. Jika salah mohon koreksi. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita terus istiqomah untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah. Amin. Karena amin, di luar sana sahabat-sahabat Mas Bet sangat banyak yang seperti Mas Bet luar biasa. Oke. Siap. Istiqomah. Zaman mau tepas Sebagai penutup, betul ini. Saya bersama Mas Bet. Sebagai penutup, Mang Ugi dan sahabat-sahabat Mang Ugi dimanapun berada, sangat berharap sekali lakukan hal yang kecil sekecil apapun jika dilaksanakannya dengan ikhlas dan niat yang sesungguh-sungguhnya hanya karena Allah. Yakin apapun itu, kalau ibadah sudah menjadi sebuah kewajiban yang wajib, yang sunat juga sama, itu adalah bagian dari fikih yang harus dilaksanakan mengikuti sunnah Rasulullah. Satu, kedua, yang ketiganya, ketika melaksanakan kehidupan sekecil apapun kebaikan, satu, niatkan karena Allah dan laksanakan dengan penuh keikhlasan. Itu yang ketiga, maka yakin semua dapat dirasakan menjadi pribadi yang istiqomah. Dan itulah perjalanan untuk mengalami perubahan. Treatmentnya selalu muhasabah diri. Kenapa? Karena hidup ini adalah kesempatan yang masih Allah berikan di sampai detik ini. Karena setelah ini belum tentu kita masih bisa membuka mata, atau mungkin setelah ini Allah cabut nyawa kita. Maka jadilah pribadi yang juara dan luar biasa. Tetap istiqomah, tetaplah cinta kepada Allah. Sekecil apapun yang kamu lakukan, kebaikan itu pasti Allah akan berikan penilaian yang akhirnya surga tanpa hisab. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.